Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rumus dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana persamaan dasar akuntansi itu rumusnya harta atau aset itu sama dengan equity. Equity di situ diartikan tuntutan dari pemilik, yaitu dinamakan dengan modal. Selain tuntutan dari pemilik, maka masih ada tuntutan dari pihak luar yang dinamakan dengan kewajiban. Sehingga persamaan dasar akuntansi itu adalah harta atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada pada perusahaan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selain itu, kita nanti akan menganalisis transaksi-transaksinya. Nanti transaksi keuangan yang ada pada perusahaan akan saling berpengaruh antara harta, utang, dan kewajiban. Atau harta akan mempengaruhi harta lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Renius Mita. Di video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi sebelum kita memasuki siklus akuntansi, kita harus paham dulu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu artinya kita menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Oke, bentuk persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Jadi harta itu didapatkan dari utang tambah modal. Keterangannya, harta itu adalah semua kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Utang yaitu kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak ketiga. Sementara modal yaitu hak kekayaan dari pemilik perusahaan. Langsung saja ke contoh soal. Masih dari transaksi perusahaan jasa fotokopi Rani. Pada tanggal 1 Januari, Rani menyetorkan uang tunai senilai Rp2.500.000 sebagai modal awal. Nah, jadi kita lihat kegiatannya menyetorkan uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi disebut dengan kas, nilainya Rp2.500.000. Keterangannya itu modal, berarti modal kita bertambah Rp2.500.000. Keterangannya kita buat modal awal. Transaksi kedua, pada tanggal 5 Januari, Rani membeli perlengkapan senilai Rp500.000 secara tunai. Nah, kegiatannya membeli perlengkapan senilai Rp500.000. Jadi dalam harta, perlengkapannya bertambah Rp500.000 dan uang tunai atau kasnya berkurang senilai Rp500.000. Jadi kita jumlahkan, jumlah kas 2 juta, perlengkapan Rp500.000, jadi jumlah harta senilai Rp2.500.000. Sementara jumlah modal Rp2.500.000. Kita perhatikan, sisi harta dengan sisi modal sama jumlahnya, berarti ini benar. Lanjut
ke transaksi nomor 3. Pada tanggal 6 Januari, Rani membeli peralatan senilai 1 juta rupiah secara kredit. Perhatikan kegiatannya, membeli peralatan. Nah, peralatan ini masuk ke dalam harta, berarti peralatannya bertambah 1 juta rupiah. Kita beli secara kredit. Nah, jadi kredit itu masuk ke dalam utang. Nah, utang bertambah 1 juta rupiah. Keterangannya itu kita membeli peralatan. Kita jumlahkan lagi. Kas tambah perlengkapan tambah peralatan. 2 juta tambah 500 tambah 1 juta. Nilainya 3.500.000 rupiah. Kita perhatikan lagi utang dan modal. 1 juta ditambah 2.500.000, jumlahnya 3.500.000 rupiah. Nah, masih sama, ini benar. Kita lanjut ke transaksi nomor 4. Pada tanggal 7 Januari, Rani menerima pendapatan fotokopi senilai 1.500.000 rupiah. Menerima pendapatan, nah berarti kas kita bertambah 1.500.000 rupiah. Dan lanjut ke modal. Nah, modal kita juga bertambah 1.500.000 rupiah. Keterangannya itu menerima pendapatan. Perhatikan lagi jumlahnya, jumlah kas, tambah jumlah perlengkapan, tambah jumlah peralatan, 3.500.000 tambah 500, 4 juta, tambah 1 juta, 5 juta. Sementara jumlah utang dan modal juga 1 juta ditambah 4 juta sama dengan 5 juta. Masih sama atau balance, berarti ini masih benar. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu nomor 5. Pada tanggal 6 Januari, Rani membayar listrik senilai 200.000 rupiah. Oke, berarti kalau membayar listrik, kas kita berkurang 200.000 rupiah, modal kita juga berkurang senilai 200.000 rupiah. Keterangannya itu membayar biaya listrik. Perhatikan lagi jumlahnya, kas, perlengkapan, peralatan, 3.300.000 ditambah 500, 3.800.000 tambah 1 juta, 4.800.000 rupiah. Sementara utang ditambah modal juga 4.800.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, jadi persamaan dasar yang tadi kita buatkan laporan keuangannya. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kita dapat dari nilai penghasilan atau pendapatan dikurang dengan biaya atau beban. Nah, kita perhatikan lagi, nilai pendapatannya berapa? Pendapatan itu ada 1.500.000 rupiah. Beban, yaitu beban listrik, kita bayar listrik tadi. Berarti beban listriknya nilainya 200.000 rupiah. Langsung kita kurangi. Jadi laba bersihnya adalah 1.300.000 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, jadi dalam laporan perubahan modal ini kita melaporkan atau menggambarkan berapa nilai dari modal akhir. Nah, modal akhir ini kita dapat dari modal awal ditambah laba bersih dikurang prive. Nah, langsung kita masukkan. Modal awal nilainya 2.500.000 rupiah. Oke. Laba bersih dikurang prive. Sementara kita tidak ada prive, jadi langsung kita masukkan nilai laba bersih. Laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi tadi. Berapa nilainya? Yaitu 1.300.000 rupiah. Jadi kita dapatkan modal akhir, modal awal ditambah laba bersih, nilainya 3.800.000 rupiah. Lanjut ke terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini kita menggambarkan nilai harta, utang, dan modal. Jadi nilai harta itu harus sama dengan nilai utang dan modal. Langsung kita masukkan. Kita jumlahkan dulu harta. Yang termasuk harta yang mana? Ada kas, perlengkapan, peralatan. Nilai kas 3.300.000 rupiah. Perlengkapan 500.000 rupiah. Peralatan 1 juta rupiah. Jumlahnya 4.800.000 rupiah. Lanjut ke sebelah kanan. Nilai utang. Utang berapa? 1 juta. Nilai modal. Modal ini
Kenapa 3.800.000? Kita ambil dari laporan perubahan modal tadi. Berapa nilai laporan perubahan modal tadi? Yaitu Rp3.800.000. Jadi jumlah utang tambah modal Rp4.800.000. Sama kan? Jumlah hartanya dengan jumlah utang tambah modal itu sama. Setelah kita mengamati bersama tentang video tadi, bahwa bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyusun persamaan dasar akuntansi dan bagaimana pengaruhnya antara transaksi satu dengan transaksi lainnya. Setelah kita mengamati, kita akan menyimpulkan ternyata bahwa harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Dari video tadi, kita akan menentukan jumlah ruas kiri, yaitu kelompok harta, akan sama dengan kelompok kanan atau ruas kanan, yaitu kewajiban ditambah dengan modal, yang jumlahnya juga sama. Paham semua? Kalau sudah paham, coba nanti kalian buka LKS untuk latihan. Halaman 12 kita atau nanti saya kerjakan bagaimana untuk menyusun persamaan dasar akuntansi seperti yang disajikan pada video tadi. Saya kerjakan di rumah, saya belajar, nanti pada waktu yang akan datang akan kita analisis secara bersama-sama. Sampai di sini dulu. Kita ketemu pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.